barang ini ya bah ya, golo kalasewu ya. Ya katanya ini tapi siluman Pak Haji. Saya melihat dengan mata kepala sendiri itu berupa bayangan mang. Bayangan, cuma kelihatan ada tanduknya. Ini bangsa apa bah? Ini bergula katanya. Saya tuh punya orang tua. Jadi orang tua itu kayak si uangnya itu disimpan di suatu tempat. Kalau bahasa kita mah balong mang, ada di balong. Nah, salah satu tandanya kalau si barang tersebut dipegang kitanya kebal berarti kekuatan magisnya istimewa mang. Itu si jin itu sakti, baru bisa ngambil uang yang ada di situ. Oh jadi mirip dengan Batara Karang ini ya? Kalau Batara Karang itu kan makhluk, nah, ini mah golok. Terdengar jelas gaung dari masa silam tentang golok sakti peninggalan zaman kerajaan. Tak ada lawan, tak ada tandingannya. Siapa menggenggam takkan bisa terlepas. Terikat sumpah yang abadi nan gelap. Golok kalasewu tak sekedar senjata belaka. Pusaka keramat yang bisa menjadi media untuk mendatangkan uang ini diritualkan oleh Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada ya. Sobat, gimana puasanya? Mudah-mudahan tamat ya hari ini dan tamat sampai 1 bulan. Hari ini ada Kang Dedi. Ini Kang Dedi kisah yang keberapa ya? Saya juga lupa ya. Keberapa Kang Dedi? Ingat nggak? Kalau nggak salah yang ke-6 Yang ke-6 ya? Kalau nggak salah yang ke-6. Ini yang ke-6, masih banyak kisah lain nggak? Masih ada. Ini pengalaman setelah menjadi santri bejat ya. Tuh. Ini nggak apa-apa disebut santri bejat. Nggak apa-apa Mai. Santri antik begitu ya. Tapi itu kan dulu ya. Apa ya. Jadi mending tarling Mai, melatar dulu terus eling gitu. Iya. Jadi bisa Serbonan. dibagikan ya pengalamannya. Tuh. Kali ini punya kisah apa? Ini saya kisah tentang dematerialisasi juga, tapi barang bertuah berupa golok pusaka kalasewu dari tanah Mataram Mai. Penarikan maksudnya? Bukan, jadi kalau misalkan itu golok kalasewu yang mempunyai kekuatan bertuah anti cukur, itu dibawa ke Pak Haji X itu, diproses untuk menarik uang. Masih dengan Pak Haji X itu? Masih. Wah kayaknya seru lagi nih ya. Kang Dedi puasanya gimana? Lancar? Alhamdulillah Mai, Insya Allah. Mudah-mudahan tamat ya. Insya Allah. Dan sobat di rumah jangan skip videonya karena di akhir kisah ada pendakwah Kang Kamal yang akan menguak kisah dari Kang Dedi lewat Banaspati. Bahas narasumber dengan sepenggal tausiah. Baik, kita segera dengarkan dan nonton kisah dari Kang Dedi. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Kang Dedi. Awalnya begini Mai, ketika saya posisi lagi ada di Bandung, karena sudah biasa saya selalu bolak-balik Bandung Cirebon karena keluarga bapak kan ada di Cirebon dan keluarga ibu saya di Bandung. Jadi ketika posisi saya di Bandung tahun 2012, pada waktu itu saya kedatangan seseorang yang mengaku utusan Abah dari Karawang yang bernama Pak Ojak. Kenapa dia sampai datang mencari alamat rumah saya? Karena pada waktu itu Abah tuh menelpon saya dan posisi saya tuh HP-nya tidak aktif Mai, karena posisi saya tuh lagi sakit pada waktu itu. Makanya saya nonaktifkan sementara waktu sampai saya sembuh gitu ya. Jadi Abah itu ngutus orangnya namanya Pak Ojak itu supaya mencari alamat rumah saya yang pernah saya kasih dulu sama Abah.
Sampailah dia di rumah saya. Dia ketok-ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka sama saudara saya yang namanya Pak Ridwan. Katanya dia mencari saya. Dia itu disuruh sama Abah Raksa namanya di Karawang sana, menginformasikan bahwasannya Abah Raksa ini memiliki barang bertuah yang mempunyai kekuatan supranatural yang luar biasa, yaitu golok kalasewu itu dari tanah Mataram. Akhirnya suruh masuk si Pak Ojak itu sama Pak Ridwan saudara saya itu. Nah ketemulah, akhirnya saya keluar dari kamar, ya ngobrol tangtung. Katanya Abah nelpon sama Kang Dedi ini nggak pernah aktif ya. Iya saya bilang lagi dinonaktifkan. Ada apa Pak? Ini saya tuh sengaja katanya disuruh sama Abah, kalau Kang Dedi itu suruh ke sana, suruh ke Kerawang, karena Abah sudah mendapatkan suatu barang yang dulu cari-cari sama Kang Dedi yang punya kekuatan anti cukur. Tapi bentuknya golok ini. Golok kalasewu namanya. Oh jadi mirip dengan Batara Karang ini ya? Kalau Batara Karang itu kan makhluk. Nah, ini mah golok, tapi golok pusaka yang bertuah dari tanah Mataram. Maksudnya fungsinya anti cukur, seperti Batara Karang lagi kalau mirip fungsinya gitu ya? Buat diproses untuk mendapatkan uang sih Mang Ei gitu. Pikir saya itu disempurnakan di Cirebon sini. Saya bilang, apa yakin Pak Ojak Bapak sudah melihat dengan mata kepala Bapak sendiri? Iya Kang Dedi. Ngapain saya jauh-jauh ke sini disuruh sama Abah aja, sampai saya nanya-nanya sama orang-orang di depan. Untung aja Kang Dedi pernah ngasih alamat, jadi bisa dicari gitu ketika HP Kang Dedi nggak aktif. Kapan kira-kira Kang Dedi bisa kesana ke Kerawang? Ya Pak Ojak tahu sendiri saya posisinya lagi sakit Pak. Saya bilang gitu kan. Paling kalau misalkan mau, jangan saya yang turun ke sana, biar aku yakin Pak. Maksudnya gimana? Ya saya mau nyuruh saudara saya dulu aja lah, minta tolong sama saudara saya ini Pak Ridwan. Nanti Pak Ridwan sama Pak Ojak berangkat ke Kerawang, biar nanti Pak Ridwan jadi perwakilan saya untuk investigasi lah, untuk supaya membuktikan bahwa barang tersebut memang yakin gitu Mang, beserta kekuatan supranaturalnya. Bisa enggak kira-kira Pak Ojak kalau nanti ke Abah disampaikan, bisa dibuktikan keasliannya itu barang mempunyai kekuatan magicnya, diperlihatkan ke saudara saya ini Pak Ridwan? Ya bisa Kang Dedi katanya. Setelah saya putuskan sama Pak Ridwan ke saudara saya, ke Pak Ridwan sama Pak Ojak berangkat aja dulu lah ke sana ke Kerawang Mang. Saya sambil nunggu sehat. Saya nanti mau minta tolong sama Pak Haji aja lah, saya bilang. Nanti setelah telepon saya aktifkan lagi. Saya mau diaktifkan lagi. Saya mau ngobrol sama Pak Haji juga. Barangkali memang di Kerawang sudah akurat gitu. Sambil saya mau minta tolong supaya badan saya bisa dinetralisir gitu Mang. Setelah itu ya berangkatlah Mang, Pak Ojak sama Pak Ridwan itu ke Kerawang. Saya aktifkan lagi HP. Sambil nunggu kabar dari Kerawang, terus saya juga kabari juga ke Pak Haji bahwasanya posisi saya lagi sakit Pak. Saya ceritain gara-gara ini kali Pak saya ke makam, saya melakukan suatu ritual penyempurnaan arwah, padahal pada waktu itu saya belum mumpuni Pak, mungkin ya gitu. Jadi saya tidak kuat untuk menahan energi negatif dari bangsa itu. Jadi kayaknya sakitnya tuh karena sebab akibat lah Mai. Jadi ceritanya sebelum saya sakit ini bukan medis ya? Bukan Mai, bukan medis. Soalnya saya udah ke dokter dibilang tipes. Yang nggak ada tifus, bukan tipes. Si tulang tuh kayak sakit semua Mai, kayak rontok tuh.
Ternyata gara-gara dipegang sama korin Mai. Kok bisa ya? Iya bisa Mai. Awalnya saya tuh di kampung saya tuh ada orang ini perempuan yang mau melahirkan. Jadi si anaknya tuh kebawa di kubur Mai. Sampai sempat viral lah kalau bahasa sekarang ibaratnya ya. Pada waktu itu sekitar ada 40 hari lebihan lah, hampir 2 bulan itu viral itu. Jadi genjeleng kata orang Sunda mah di daerah. Jadi dia itu mau melahirkan tapi nggak keburu keluar, keburu meninggal. Dua-duanya? Dua-duanya. Akhirnya kan dimakamkan tuh di daerah sana. Nah terjadilah fitnah kubur Mai. Jadi gentayangan. Setiap habis isya sepi gentayangan. Ada orang jualan diganggu, bawa bayi gitu kan. Orang pada serem lah warga di sana tuh pada ketakutan. Nah pada waktu itu akhirnya saya memberanikan diri lah untuk mendatangi keluarganya Mai. Saya bilang ke suaminya, minta izin ke Pak Nana namanya. Pada waktu itu saya mencoba untuk memberanikan diri sama Pak Nana menawarkan sesuatu yang mungkin bisa jadi solusi Mang pada waktu itu. Iya sama kemana lagi kata Pak Nana tuh, ya saya juga udah minta tolong sama Ustadz sudah gitu kan di daerah begitu, tapi masih tetap begitu ada yang orang kos saya aja kan dia punya kosan nih Mang. Masa lagi yasinan, lagi membaca yasin, tahu-tahu di belakangnya malah istri saya katanya lagi nimang anak sampai dianya pingsan segala macam. Wah rame lah itu tuh Mang. Pada tahun itu tuh masyarakat sempat digemparkan dengan kasus itu. Terus saya bilang ke Pak Nana, kalau misalkan Pak Nana percaya dan mau kita kerjasama aja Pak Nana. Kebetulan saya dulu pernah dikasih petua sama orang tua saya dulu di Banten. Cara mengatasi kasus seperti ini pernah terjadi juga di Banten itu, kita harus menyiapkan ini, harus punya kembang cokok pijay kusuma. Kembang cokok pijay kusuma itu harus harus dimakamkan, ditancapkan di makamnya tengah malam, tapi harus telanjang. Saya bilang gitu. Siapa yang ininya? Ya harusnya sih ya sohibul baitnya, ya keluarganya lah gitu ya, maksudnya suaminya atau anaknya atau saudaranya gitu. Wah gak ada yang berani Mas. Kalau kata orang Sunda mah borangan semua keluarganya tuh Mang. Penakut lah gitu mentalnya tuh. Akhirnya sayanya jadi ngambil keputusan sendiri. Udah kalau gini caranya sih, kalau bapak gak mau dan yang lain pada gak mau, udah saya minta tolong ini aja, ambil nyari kembang cokok pijay kusumanya aja. Dia bilang, katanya ada informasi, tahu saya di mana, ada dari Sumedang. Udahlah kalau begitu nanti siang saya bisa ambil ke sana ke Sumedang. Ke Sumedang, setelah ke Sumedang nanti habis maghrib aja atau sebelum maghrib sudah sampai ke Bandung. Singkat cerita itu berangkat dan setelah maghrib itu udah ada Mai si kembang cokok pijay kusuma tuh. Nah eksekusinya malam Mai, tengah malam. Jadi inilah ditentukan, disiasati yang berangkat ke makam itu suaminya sama saya pada waktu itu jam 1 malam Mai. Begitu kami udah nyampe ke makam, tiba-tiba di atas pohon randu ini ada perempuan, ya buntilanak lah boleh dikatakan, lagi ucang-ucangan gitu Mai. Jadi suaminya tuh sebelum dia nyampe ke makam dia pergi lari, sementara si kembang tuh dipegang sama saya, dia langsung kabur Mai. Masya Allah tuh kabur. Akhirnya kata orang Sunda mas, saya tuh ketemu butut maung Mang. Mau gak mau itu harus diselesaikan kerjaan tuh. Pikir tuh ya, karena kita berdua udah sepakat dan kita pun tidak berani untuk telanjang sih. Karena posisinya ya bingung juga di sana tuh, dibilang makam tapi memang masih banyak orang juga di situ tuh ya. Kalau malam tuh
Ya malu lah, takut salah persepsi gitu. Makanya kita berdua aja ke sana untuk menancapkan kembang cangkok pijay kusuma sama apa namanya tahlil bikin mau. Begitu dia sudah kabur, kemudian saya tancapkan itu apa namanya kembang cangkok pijay kusuma, kemudian saya tahlil. Begitu tahlil mang, nah saya mengalami kejadian yang paling aneh tuh seumur hidup saya ketika saya lagi menghadapi makam mang. Sampai terperanjat saya mang. Jadi ketika saya tahlil itu saya merasakan hawa panas yang luar biasa mang. Ibarat kita lagi menghadapi api unggun mang. Sampai saya mundur ke belakang pada waktu itu. Gak lama kemudian setelah saya siapkan kendi juga di situ mang. Itu ada asap mang dari atas tuh. Masuk ke situ asap. Set. Saya ingat kata orang tua kalau ada asap udah masuk ke kendi, tinggalin, tutup dulu terus tinggalin aja. Tutup, tinggalin. Nah saya pulang mang saya. Pulang, saya langsung pulang ke rumahnya beliau tuh suaminya almarhumah. Tahu-tahu dia lagi ngumpet aja di kamarnya. Ketemu cerita ketakutan, katanya mentalnya nggak siap ya mang ya. Nah yaudah singkat cerita saya pulang ke rumah, kemudian pulang ke rumah saya mandi, habis mandi tidur, di situ mimpi mang saya. Sebelum saya sakit tuh, saya yakin memang dari situ awalnya mang. Itu mimpinya itu si almarhumah itu datang ke saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih cuma saya ingin menitip anak katanya di dalam mimpi. Cuma saya nggak mau nerima di dalam mimpi itu mang. Tolong titip katanya anak, saya nggak mau nerima di dalam mimpi itu mang. Penampilannya ya ibu-ibu pakai gaun putih biasa, rambutnya sebahu, itu sebahu. Dia bawa anak kecil, ya ternyata ya memang korinya almarhumah mang. Jadi setelah bangun tidur, badan saya tuh terasa sakit mang, sakit semua, terus panas dingin saya. Nah ketika kita kedatangan tamu itu, Pak Ojak itu yang dari Kerawang, saya tuh udah ada seminggu sakit mang. Udah minum obat, udah ke dokter gitu ya. Udah jamu, ya udah istirahat aja lah. Jadi memang ada unsur dari situ mang. Gara-gara itu ya. Dari situ. Nah setelah saya putuskan sama Pak Ridwan ke saudara saya Pak Ridwan sama Pak Ojak berangkat aja dulu lah ke sana ke Kerawang mang. Saya sambil nunggu sehat. Nah saya nanti mau minta tolong sama Pak Haji aja lah saya bilang. Nanti setelah telepon saya aktifkan lagi, saya mau diaktifkan lagi, saya mau ngobrol sama Pak Haji juga. Barangkali memang di Karawang sudah akurat gitu. Sambil saya mau minta tolong supaya badan saya bisa dinetralisir gitu mang. Setelah itu ya berangkatlah mang. Pak Ojak sama Pak Ridwan itu ke Kerawang, saya aktifkan lagi HP. Saya aktifkan HP sambil nunggu kabar dari Kerawang, terus saya juga kabari juga ke Pak Haji bahwasanya posisi saya lagi sakit Pak, saya ceritain gara-gara ini kali Pak saya ke makam, saya melakukan suatu ritual penyempurnaan arwah. Padahal pada waktu itu saya belum mumpuni Pak, mungkin ya gitu. Jadi saya tidak kuat untuk menahan energi negatif dari bangsa itu. Lalu dikasih saran lah sama Pak Haji. Udah mas katanya minta ini aja mas, nggak usah ke dokter kalau gitu. Di situ kan ada tokoh agamanya ya di daerah saya ada, saya bilang Kiai Jainuddin. Ya udahlah minta air aja ke sana, minta air doa. Katanya. Ya saya pun mengikut saran Pak Haji, terus saya cerita bahwasannya saya lagi mengutus orang saya Pak Ridwan ke Kerawang. Diceritakan di sana ada barang bertuah yang mempunyai kekuatan anti cukur namanya Kalasewu. Nanti kalau memang udah valid bahwa barang tersebut mempunyai kekuatan anti cukur, mau dibawa ke situ Pak, biasa ke Cirebon. Oh mangga katanya Kang Dedi. Siap mangga, mudah-mudahan aja ada ridho Allah.
Kalau Pak Haji kan selalu begitu. Besoknya Mang, saudara saya tuh datang pulang ke Bandung. Dia cerita Mang, walah Kang, insya Allah iya mah hasil cina. Sekarang mah hasil, saya yakin, aku yakin. Gimana? Barangnya mantep katanya. Maksudnya gimana? Golok panjang goloknya. Itu dari Mataram katanya Mang. Nah terus udah dicoba belum saya bilang. Dicobanya aja berkali-kali. Pertama dicoba sama golok, katanya sama golok lagi. Di ini apa namanya? Diiris-iris tuh rambut tuh, nggak apa-apa yang megang golok itu tuh. Terus sama gunting katanya, nggak apa-apa, nggak mempan. Terus sama silet, nggak mempan juga. Terus yang luar biasa tuh ketika si barang dipegang sama muridnya ada di sana, terus dipegang lagi sama Pak Ojak, dipegang lagi sama muridnya lagi, terus yang kepatnya saya. Itu saya nggak mempan. Wah udah istimewa lah barang Mang. Pak Ridwan tuh meyakinkan saya ya Mang seperti itu. Asli saya bilang Mang, benar asli, udahlah cepat sehat aja kamu. Nah, kita eksekusi aja, kontak Pak Hajinya lah katanya gitu. Udah kemarin saya udah sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Haji, kalau Pak Haji sih siap-siap aja kalau memang barangnya benar sih. Dia udah posisi ada di sini nunggu kalau dia sih. Kalau dia mau keluar kota, mau ada cara kemana, pasti dia mau konfirmasikan dulu ke saya. Barangkali salah persepsi kita ke sana Pak Hajinya nggak ada kan, kasihan juga sama kita. Yang penting mah barangnya dulu katanya yang valid, jangan seperti yang sudah-sudah banyaknya kan cuman abal-abal saya bilang gitu Bang ya. Enggak saya yakin banget katanya. Makanya Abah tuh pengen cepat-cepat ketemu sama Kang Dedi. Sok gimana enaknya apa Pak Haji dibawa ke Kerawang katanya. Apa gimana lah gitu. Udah. Singkat cerita Mang, 3 hari kemudian Mang saya sembuh alhamdulillah ya kesannya Allah melalui wasilah Pak Kiai Jainuddin di sana, Pak Ustaz, saya dikasih air, dikasih pencerahan juga. Ya saya agak berangsur-angsur sehat Mang. Yang ketiga harinya saya bismillah berangkat lagi ke sana Mang. Ke Kerawang berangkat sama saudara saya Pak Ridwan. Langsung ketemu di sana dengan Abah Raksa di sana. Ya ceritalah Abah Raksa tuh bahwasannya sebelum dia ngutus Pak Ojak untuk datang nyari saya ini dia baru pulang dari sana Mang, dari Mataram katanya gitu. Karena di sana dia juga ada keluarga besarnya juga di Mataram. Nah udah sekarang Kang Dedi kan udah lama nyari barang anti cukur itu, kebetulan saya ada, jadi gimana nih enaknya nih? Apa benar tak Kiai di sananya siap? Saya udah konfirmasi, saya bilang Mbah siap insya Allah. Mangga kalau Abah nggak percaya sok Abah ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Hajinya. Saya teleponin. Assalamualaikum Pak Haji, ini saya pasti udah di Kerawang nih. Oh sudah di Kerawang Mas, sudah sehat Mas, alhamdulillah. Ini Abah Raksa mau ngobrol sama Pak Haji langsung. Bagaimana nih teknisnya nih untuk acara dematerialisasinya? Ya ngobrol Mang. Lalu itu. Assalamualaikum Pak Haji, ya waalaikumsalam. Bah katanya ada barang ini ya Bah ya, Golo Kalasewu ya. Ya katanya ini tapi siluman Pak Haji. Gak apa-apa tak bisa tak siluman. Ya gak apa-apa mau siluman mau apa, yang penting dites di depan saya. Asal 1 kali aja sama silet gak tumpul. Insya Allah Pak saya bisa buktikan dengan izin Allah. Yang penting real aja di depan saya. Syaratnya itu saja. Apa ada syarat-syarat yang lain? Tidak ada Pak. Bah kata Pak Haji ke Abah. Pak Haji kalau begitu mah kata Abah tuh jangan pakai bismillah. Karena itu nanti kalau pakai bismillah bisa hilang. Udah nggak apa-apa. Saya nggak pakai bismillah juga nggak apa-apa katanya. Karena saya pengen hasil. Oh gitu. Ya udah sok manggat kapan mau di ininya? Kalau begitu nanti kalau kami mau berangkat sama Abah nanti Pak Haji dikabarin lagi ya. Ya udah. Cerita tutup Mang. Ngobrol di telepon tuh. Nah, terus kita sama Abah Raksa tersebut mau menyiapkan teknis selanjutnya untuk keberangkatan.
Jadi gimana bah? Kita harus dibawa ke sana, berarti Pak Haji ini nggak mau ke sini. Ya udah nggak apa-apa. Yuk sama Abah aja lah, sama Ki Raksa. Wah jangan sama saya Kang katanya. Saya nggak bisa karena saya banyak tamu. Gini aja, udah aja sama langsung pemiliknya aja Pak Yubi. Jadi Pak Yubi ini memang ahli waris dari nenek moyangnya dari Mataram. Karena beliau ini katanya tidak kuat untuk megang barang tersebut, dititipkanlah di sini di Kerawang di Abah Raksa. Dan Abah Raksa memahami bahwa si Kalasio itu mempunyai kekuatan supranatural. Kalau pemiliknya itu sebenarnya emang nggak terlalu paham, Mang. Ya awam lah, makanya bisa dititipkan tuh, Mang, ke Abah. Dia tuh sebenarnya kurang mumpuni untuk hal-hal yang begitu tuh. Hanya dia ketitipan sama karuhunnya, kalau kita nih dipegang ya dipegang aja, ditaruh aja gitu tuh, Mang. Nggak tahu buat apa, pikirnya tuh golok panjang buat perang aja gitu. Sementara kan sekarang ada hukum, masa golok dibawa-bawa, Mang, ya bisa kena pasal kan gitu, Mang. Makanya kita juga bingung, ini golok panjang begini, ini kita nggak bisa pakai mobil umum kan begitu, nggak bisa katanya. Abah juga kan bawa mobil, ya kebetulan kita bawa mobil. Akhirnya saya pun mempersiapkan mobil dulu, Mang, pada waktu itu tuh. Udahlah kalau begitu saya mau mempersiapkan mau pulang dulu ke Bandung. Saya bilang mau, karena waktu itu saya pakai bus aja, Mang, berdua sama Kang Ridwan tuh. Jalan balik lagi saya posisi ke Bandung. Saya biasa koordinasi dulu sama tim. Gimana nih teknisnya biar realisasi ini barang terbawa dari Kerawang ke sana ke Cirebon. Nah setelah itu saya nyiapin mobil, Mang, saya sama Kang Ridwan sama Kang Ade satu lagi, biasa berangkat lah saya ke Kerawang. Ini bah kita bawa bah lah sekarang. Oh siap tah, ya udah katanya. Bentar. Kalau misalkan kita mau dibawa ke Cirebon, ya udah sekarang kita ini dulu katanya, kita ritual dulu ke dalam kamar. Bawa ke kamar, saya suruh bawa ke kamar. Rupanya si Abah interaksi, Mang. Jadi dia mampu interaksi dengan bangsa begitu secara langsung, Mang. Jadi ternyata, Mang, ya ketika saya masuk kamar, kemudian si golok itu dibuka, terus sama Abah itu dengan keilmuannya dikeluarkan, saya melihat dengan mata kepala sendiri itu berupa bayangan, Mang. Bayangan, lampu tuh digelapin, Mang, padahal mah, tapi gelap tuh ada nyala-nyalanya dari luar apalah gitu tuh. Kayak bayangan tapi ada tanduk, Mang. Nah di situ suaranya lucu. Lucu tuh maksudnya tuh nggak ngerti gitu, kayak bahasa bangsa jin, Mang, yang sebenarnya seperti itu. Cuman bisa jadi kedengaran jadi bahasa kita nih karena dihijib, Mang, dengan keilmuan. Nggak ngerti gitu, saya dengar suara apa kayak gitu suaranya tuh. Akhirnya sama Abah nggak tahu kayak gimana tuh dihijib gitu. Baru kedengaran suaranya kayak bahasa kita di situ. Kalau bahasa kita bahasanya begini. Mau apa kalian, katanya, membangunkan saya? Ada keperluan apa? Itu jelas seperti itu gitu. Kalau kita bisa bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia dari sananya. Itu buah dari ilmu hijib tuh. Kalau kitanya misalkan sehariannya Jawa ya Jawa gitu tuh, Mang. Kayak translate lah mungkin kalau bahasa sekarang ya kayak gitu tuh, Mang. Terus kata Abah tuh, Kalasewu, kamu lagi punya tugas, ngemban tugas nih sekarang. Maksudnya gimana? Kamu mau dibawa ke Cirebon katanya. Kamu mau dihadapkan sama Pak Haji. Kamu nanti di sana suruh nyari ini nih. Dikeluarin sama Abah tuh uang 50.000. Nih, nanti kamu suruh ngambil ini nih sama Haji di sana tuh. Sanggup nggak? Sanggup katanya. Gitu. Cuma saya minta syarat. Apa syaratnya? Saya minta wadah saya ini golok saya dilumur dari golongan O, darah O. Kayak BK lagi, Mang. Ngerti itu saya kok padanya O gitu. Sempat itu rundingan dulu, Mang. Ya kata Abah tuh. Oh jadi begitu. Ya saya lumurin. Setelah itu saya mau kerja. Saya mau dibawa ke Cirebon.
Oh ya sudah, nanti dipanggil lagi. Masukin aja sama batu kukur, sep, udah bayangan tuh hilang. Kita keluar lah ngobrol sama kita orang. Ada Kang Ridwan, ada Kang Ade, sama Pak Ojak juga. Gimana di sini ada yang punya golongan darah? Oh ada, yang punya golongan itu Pak Ojak sama saya. Cuman Pak Ojak dia mah pihak yang beda Mang ya, karena ini Abah. Jadi otomatis yang ditekankan tuh saya Mang. Yang lainnya kan golongannya bukan O. Nah begitu. Nanti dulu, ini resikonya besar enggak, Bah? Saya kok minta begini, apa nggak bisa pakai yang lain tuh kita beli misalkan? Ya dia pengennya yang segar, terus kalau itu kan kita harus modal lagi, berarti itu harus waktu lagi. Ya bisa aja sih kata Abah tuh, cuman kalau kan beli banyak. Kalau ini kan cuman balur aja lah, nggak terlalu banyak, paling 2 sendok begitu ya. Nggak kayak semacam kita untuk makanan BK tuh Mang, 1 labu 2 labu ibarat begitu. Akhirnya ya udah Bah, nanti dulu saya mau rindungan dulu sama Mang Ridwan. Ya udah, saya di luar situ kompromi berdua, udah Mang, nggak apa-apa saya bilang, nggak usah takut lah wala kuata aja, kan kita udah kadon terjun. Ya tapi nanti kalau ada apa-apa, udah jangan was-was saya bilang. Udah saya aja, nggak apa-apa, daripada kita harus nyari itu ribet Mang lah saya bilang gitu. Jadi udah full, tapi kalau ada apa-apa saya nggak bertanggung jawab ya, kata Pak Ridwan tuh. Masalah kan ini berangkatnya bareng sama saya, udah apa-apa gimana. Jadi ngebayanginnya dia yang fatal-fatal gitu, memang pikirannya yang pahit gitu kan. Kalau sampai kan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, saya matilah gara-gara itu gitu, misalkan diambil sama siluman. Sementara posisi Pak Ridwan itu sama saya, gimana saya ditanya sama keluarga saya gitu pikirnya. Udah jangan was-was saya bilang. Akhirnya kalau memang udah full, udah salaman sama saya, terus gabung lagi sama Abah. Ya udah Abah, saksi ya Abah ya, saya sudah ngasih saran sama Kang Dedi kalau saya tidak mau ada kejadian yang tidak diinginkan sampai Kang Dedi jadi korban. Saya tidak tanggung jawab ya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya kata Abah tuh. Salaman sama ini, sama saya, sama Abah juga. Terus kata Abah tuh ya udah nanti saya mau ngambil manggil mantri aja ya. Buat apa ibu ngambil? Ya nggak usah kata saya tuh Bah. Ada silet nggak? Pakai silet aja lah. Katanya nggak banyak golok segini mah. Panjangnya tuh sekitar ada semeter 20-an lah Mang. Lumayan segini panjang tuh. Ya ukuran golok zaman sekarang ya panjangnya kayak gobang lah ibaratnya gitu. Kata Abah Raksa tuh, astagfirullahaladzim, saya nggak ridho Mas Kang, saya nggak ridho katanya. Maksudnya gimana? Kalau Kang Dedi pakai silet tangan, saya nggak ridho. Jangan begitu, lebih baik sama mantri aja. Gimana? Disuntik nantinya. Nah di situ saya tuh ingat, disuntik karena memang saya tuh mantan koboi, tadinya tuh hikmahnya tuh ada, lucunya tuh. Udah gini aja kata saya tuh, Bah, saya mau beli suntikan aja lah insulin. Saya bisa sendiri kok, nggak usah pakai mantri. Masa? Iya saya bilang. Singkat cerita si anak buahnya nih, Pak Ojaknya suruh ke apotek, Mang. Suruh beli suntikan, tungguin 15 kemudian datang. Itu langsung saya ngambil ikat pinggang, dibuka ikat pinggang, maksud saya ambil aja. Ambil darah sama saya seret, 1 suntikan, suruh ditaburin ke golok, taburin, cepret, bau amis biasa dibalurin, masih kurang itu, sebelahnya belum katanya, ambil lagi. Akhirnya dibalur di ini lagi, disuntik lagi, saya diambil lagi, dibalur lagi, setelah dibalur semuanya. Yuk kita masuk kamar lagi kata Abah tuh. Sambil bawa menyan apa tuh, bawa menyan kecil, harus bakar menyan juga di dalam. Masuk ke dalam, dia bakar lagi, bener keluar lagi. Asli Bang, kayak bayangan tuh keluarnya tuh, seret, tinggi tuh. Jadi visualisasinya begitu, yang saya lihat tuh. Kalau Abah sih yang nggak tahu ya, apa ngelihat secara jelas, kalau saya abstrak begitu. Cuma kelihatan ada tanduknya, ini bangsa apa Bah, ini bergula katanya.
sakti ini, si Kalasewu, siluman ini, jangan main-main ya. Ya bah, buka ini hijabnya dibuka, terus bicara lagi. Nih kamu sekarang udah tak kasih makan ya, apalagi syarat yang dipinta sama kamu? Enggak, katanya cukup, hanya dibakarkan menyan. Menyan dibakar, minta dikebulin itu setelah dikasih. Tapi syarat selanjutnya ketika saya nanti dibawa ke sana nyampe ke Cirebon, saya minta dibalur ulang sama darah sebelum saya berhadapan dengan Pak Haji Ek itu. Sanggup nggak Kang Dedi? Kata Abah tuh. Insya Allah bah, siap lah. Cerita setelah itu masuk lagi si Kalasiwunya, seret. Nah, udah dimasukin lagi. Berangkatlah kita rempugan. Jadi siapa aja mau berangkat nih? Ya udah sekarang Kang Dedi katanya, terus Kang Dedi kan sama Kang Ridwan sama Kang Ade tuh ya. Terus sama ini aja sama yang punyanya aja si Pak Yubi di telepon, datanglah. Ketemulah dengan Pak Yubi ini, pemilik golok, dan Pak Yubi ini pemegang golok yang keberapa ya, itu dari kakeknya katanya Mang, dari turun temurun katanya sih gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya kurang paham itu sejarah golok tuh dari mana gitu ya. Cuman yang saya paham itu barang memang bertuah aja gitu, dan tidak peduli itu barang dari manapun, yang penting real di depan kita itu memang kekuatannya kan gitu, begitu kalau kita mindsetnya. Pak Yubi, ini barang Pak Yubi ini yang Kalasiwu ini mau dipinjam dulu nih, mau dibawa ke Cirebon. Pak Yubi mau ikut apa gimana ini? Ya bagusnya sih saya ikut ya bah ya. Saya juga pengen tahu dunia begini tuh seperti apalah. Pengen yakin juga katanya. Saya juga baru tahu ini kok bisa kebal anti cukur begini ya. Selama ini loh saya megang barang ini bertahun-tahun, saya nggak tahu kalau itu punya kekebalan. Pikir saya mau buat orang kayak begitu, buat perang. Saya nggak tahu, nggak paham, baru tahu dari Abah ini. Kok megang golok yang ada di saya kok orang bisa kebal sih? Udah bagusnya Pak Yubi ikut aja. Ya sudah, rempugan, singkat cerita berangkatlah ke sana ke Cirebon. Cuman di tengah perjalanan tuh ada kendala Mang, ada banyak keanehan lah ya, ada keanehan lah saya bilang. Lagi jalan gini ya, enak itu di Subang itu ban meletus. Wah, sampai oleng mobil tuh. Waduh. Jadi selalu ada bala Mang. Bala tuh selalu menyertai kita. Itu resikonya. Ya namanya juga kita bareng sama siluman ya Mang. Gak ada siluman baik tuh Mang. Jadi bantu meletus kita berpikir logis aja ya. Kok panas sekali ya. Udah dinunggu dulu mah, istirahat, dibongkar dulu. Ada tukang tambak, pengendara tinggal jalan banyak di sana tuh, daerah Pamanukan Mang, Pamanukan. Sambil ngobrol dulu, kalau sewunya si goloknya ya di belakang aja biasa gitu. Biar aman lah. Udah selesai gitu Mang. Nah, jalan lagi, golongan setengah jam, jalan lagi kita. Tapi tiba-tiba si mobil ini kayak ngeden Mang. Kayak berat gitu lah Mang, kayak di dalam mobil itu kayak seperti ada bobot yang besar gitu. Sepintas kayak pengen kehabisan bensin, padahal bensin banyak gitu loh Mang. Apa ini? Jadi lama itu. Yang bawa mobil nih ya. Itu mobil apa? Mobil apaan sih Mang? Masih sehat ya? Makanya kayak gini Mang, kayak mobil maju nih kayak ada yang nahan dari depan Mang gitu tuh, seolah-olah tertekan itu Mang gitu. Tapi maju sih maju, cuman kayak ada beban gitu tuh. Apa ya, turun dulu Mang ke pinggir tuh, dipiksain mesin tuh. Apa ya aja kok gini gitu. Normal, dicek apa ya gitu. Udah lah, jalan lagi Mang. Normal, jadi normal. Biasa tadinya ngedon tuh normal.
biasa lagi apanya ya dipikirin terus apanya ya padahal cuma gitu-gitu aja gitu. Coba lagi meletus lagi ban Mang. Di sini nih di Palimanan. Duh, lagi yang tadinya sebelah kanan jadi sebelah kiri Mang. Tadi situ. Tambah lagi ulah. Saya bilang ini mah Pak si Pak Yobinya ini mah ada unsur ininya nih bawa pusaka ini nih. Ini kita semuanya nih harus kompakan ini jangan sampai lepas doa ini saya bilang. Kita harus terus sholawatan atau zikir apa jangan sampai lupa begitu ya enak dia saya bilang nggak kenetralisir itu. Oh iya juga ya kata dia tuh. Iyalah. Sok sambil ditambah lagi yang satunya tuh Mang sama tukang tambal tuh. Aneh sok. Tadi aja kan waktu kita jalan itu sampai ngadan-ngadan nggak mungkin sama apa saya bilang. Kalau memang mogok yang mogok mestinya gitu kan nggak ada beban aja gitu. Ya udah sepakat semuanya berpikir sama Mang bahwasanya ada unsur dari si Kalasewu itu. Nah setelah selesai ada yang baca doa ayat kursi, ada yang al-falaq, ada istilahnya dengan keyakinannya masing-masing lah, dengan kemampuannya masing-masing. Sambil jalan tuh bismillahirrahmanirrahim, akhir sampai nyampe ke sini ke rumahnya Pak Haji. Alhamdulillah sampai selamat sampai tujuan di situ. Kemudian kami semuanya turun, Pak Haji pun di rumahnya sudah stay Mang di situ. Pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka. Oh, ada tamu, ada berapa orang katanya kesini? Ya 5 orang sama saya Pak Haji. Oh, ya udah, sok masuk dulu masuk biasa. Udah istirahat dulu katanya. Kasihan, capek ya dari ini. Iya capeknya di jalan Pak Haji. Aduh, ban meletus terus sudah 2 kali saya bilang. Terus mobil gangguan ya udah biasa Mas. Itu nggak ada apa-apanya tuh. Kalau bawa bekam atau sendiri ada yang sampai mesin mobil tuh ambrol sendiri Mang, jatuh sendiri. Itu pernah terjadi Mang, dialami sama teman saya itu. Cerita ke Pak Haji udah tabu sebenarnya masalah itu tuh kalau misalkan yang dibawanya kayak BK itu ngeri itu Mang. Udah pada ngopi dulu apa goloknya mana ada di mobil Pak Haji. Ya udah sok istirahat aja ngopi dulu, kita ngobrol dulu sama Pak Haji terus sama Pak Yobinya. Yang jadi sohibul hajatnya siapa ini? Ya saya Pak, saya bilang. Ini pemiliknya, cuman dia tuh kurang paham masalah dunia dematerialisasi itu, cuman dia ingin menyaksikan aja lah. Tapi kalau berhasil otomatis kan ini untuk rezeki kita semua. Masalah kebagian saya berapa jadi atur aja, saya pun begitu. Insya Allah Pak nggak ada yang serakah Pak, saya bilang gitu. Semua kita sadar diri lah. Yang penting berhasil aja dulu Pak. Iya bagus kalau begitu. Cuman jangan lupa Pak Haji kata Abah jangan pakai Bismillah katanya, jangan mengucapkan asma Allah. Karena kalau mengucapkan asma Allah dia akan takut. Oh iya kan kemarin udah sempat ngobrol sama Abah juga. Enggak lah saya juga ingin berhasil katanya. Enggak bakalan saya pakai, saya kunci mulut saya. Terus kata Pak Yobinya ini persyaratannya apa lagi Pak? Persyaratan gimana? Ya barangkali harus ada apa kemenyan, ada nggak ada katanya kata Pak Haji tuh. Kembang 7 rupa misalkan nggak ada. Kalau saya ini syaratnya asal ada medianya aja, barang yang punya kekuatan anti cukurnya ada di hadapan saya tes 1 kali kebal, siapa yang megang saya potong kebal, ya itu saya langsung eksekusi. Nggak lama kok. Berapa lama Pak? Paling lama 10 menit kata Pak Haji tuh, insya Allah. Yang sudah tuh kadang 7 menit selesai. Masalah hasilnya berapa itu urusan Rabbul Alamin katanya. Terus Pak Yobi tuh nanya, ini uangnya dari mana Pak Haji katanya. Uangnya itu dari mana? Uang asli apa uang sihir katanya gitu. Uangnya dari jin itu. Kalau masalah uangnya begini Kang katanya. Kalau misalkan kita mau memahami, kalau percaya itu, kalau enggak sih mangga lah terserah. Jadi saya tuh punya orang tua kita ini dianggap orang tua itu udah
dianggapnya tiada mang ya, kasat mata gitu. Jadi orang tua itu kayak si uangnya itu disimpan di suatu tempat, kalau bahasa kita mah balong mang, ada di balong. Nah boleh diambil karena digaibkan sama bangsa gaib lagi yang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Salah satu tandanya kalau si barang tersebut dipegang kitanya kebal, berarti kekuatan magisnya istimewa mang. Itu si jin itu sakti, baru bisa ngambil uang yang ada di situ. Uang orang tua itu bukan maling, kata Pak Haji. Walau alam tapi emang ya ini bahasa orang tua seperti itu. Saya amit. Oh begitu Pak, kirain saya mah si jin ini tuh suruh ngambil ke bank atau kemana ke orang kaya. Bukan mas katanya. Makanya bapak juga mau mencicipi kalau memang bener mah. Orang tua sudah pesan, kalau memang kamu ingin uang, sok ambil uang saya. Adanya di di bangsa di tempat gaib gitu. Sebutnya balong. Diambil, kalau kamu nggak bisa, sok kamu dengan cara apa terserah kamu. Sok mau diambil mah. Jadi kalau misalkan Pak Haji nyuruh misalkan si Kalasewu atau siapa BK suruh ngambilnya bisa keambil ya mah enggak. Orang tua sih nggak ngehalangin katanya gitu. Kita orang tuanya siapa mang ya. Setelah itu Pak Yubi juga dia ya namanya sama dasarnya awam juga, percaya nggak percaya mang. Jadi Pak Yubi tuh katanya saya sih belum masuk logika saya mas, katanya urusan begini karena mungkin saya masih awam ya. Ya Pak sama saya juga belum terlalu paham ini uangnya kayak apa dari mana sebenarnya. Ya udahlah biar kita nggak pusing, kita samina watona aja Pak lah, ikutin Pak Haji, yang penting kita berhasil aja dulu Pak, itu aja kalau saya mah. Ya minta syarat udah saya syaratin, udahlah gitu aja. Ya sudah Pak Haji, jadi kapan nih berproses? Mangga silakan, mau sekarang nggak apa-apa katanya. Goloknya ada di mana? Di mobil. Bawa saya bawa. Gak jauh mang dari rumah Pak Haji ke tempat memang masuk gang rumahnya tuh ya, tapi di pinggir jalan tuh gak jauh mang, sekitar ada 100 meteran mang lah dari jarak si pinggir jalan gang ke masuk gang ke rumah Pak Haji. Begitu saya bawa masuk, ini Pak bukan Pak Haji, olah iya bener mas ini golok kuno ini. Pak Haji coba buka lah bau amis ya, berkasih darah Pak. Siapa? Darah saya. Kamu? Iya Pak, mintanya darah golongan. Oh cuman saya bilang. Ada satu lagi Pak Ojak yang di Abang nggak mau, dia nggak mau urusan sama ini. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah terus ini minta syarat lagi, setelah sampai minta dibaru darah lagi Pak Haji, saya bilang. Jadi mau, oh jangan di sini mas. Maksud gimana? Itu darah kan najis yang di rumah saya katanya. Jadi gimana? Bawa keluar katanya. Terserahlah. Mau dibalurin penting jangan di lokasi rumah saya aja. Wah Hajinya tuh kayak setengah marah tuh, gak terima. Aduh kata saya tuh ada-ada aja ya. Tapi benar juga kan memang syariatnya seperti itu mang. Karena beliau ini kan alirannya putih ya, udah jelas gitu. Jadi gimana Pak, saya di mobil aja lagi, kata sok masuk mobil, di mobil aja. Gimana sih? Saya ngambil apa dari tangan saya pakai suntikan, dibalurin. Terus segitu dikasih menyan, udah kering katanya, dibawa lagi ke ini ke bapak. Ya udah jangan di sini, bawa lagi mas, sok dibalur sama mas, terserah. Setelah itu mau setelah mau dikasih menyan atau udah kering, udah baru bawa ke sini lah, jangan sampai bawa amis begini katanya. Ini masih agak basah, ini jangan dimasukin mas, suruh di luar aja dulu biar angin katanya gitu. Sok saya tunggu di sini. Nah, ya udah mau nggak mau mang, jadi dibawa lagi keluar ke mobil. Di mobil mang saya ritual mang, berdua ditemenin sama Kang Ridwan udah saya pegangin, saya bilang oh sabuk top sedot lagi mau untuk suntikan nggak dibuang, itu masih inget tuh buang karena pikirin tuh di sana harus narik lagi darah, kata Bahraksa tuh ya, minta lagi darah salatnya. Saya cabut lagi 2 suntikan, dibarur lagi. Udah gitu suruh dibakarin menyan, bul kukus menyan putih mencabut terang jalan dat ningdat kolong gos gudang Kalasewu hadir kan, begitu diajarinnya mang. Gitu di angin dulu,
Ada sekitar 10 menitan ambil ngerokok dulu apa. Yang main agak kering Mang ya. Kering. Masukin ke selera. Itu di mobil saya sempat. Di mobil itu sama kan. Coba saya bilang, Kang Ridwan, ada silet enggak? Enggak ada. Warung masih buka. Silet. Tadi kita lewat Karangketas enggak? Enggak. Ya ini mitosnya. Kalau Cirebon ini jangan disamakan dengan kota yang lain, saya bilang ini penuh sejarah. Kalau Cirebon barangkali nanti kita lewat sama tempat-tempat terlarang nih, bisa luntur kayak Karangketas itu nggak boleh, nggak ada yang sakti di sana. Getas itu, tapi kita kan nggak lewat Karangketas. Iya saya bilang, makanya cobalah beli silet Mang, beli dua sekalian, karena buat Baji satu yang masih baru, beli gol, silet gol 2, balik lagi. Coba kita berdua aja, coba saya pegang. Coba Kang gunting saya, guntingnya bismillah ya. Obal Mang, Masya Allah. Wah, gantian itu. Coba Kang Ridwan, ini kalau sewu kamu pindah aja ke sini. Pegang sama si Mang Ridwan, sembel lagi sama saya rambut jo. Kok sampai kuping di gini, kebal itu. Pede lah Mang, udah selesai. Langsung Pak Haji pada biasa. Waalaikumsalam. Pak Haji, udah selesai Pak Haji. Ya sudah Mas. Tapi saya nggak cerita bahwa barusan udah dites sama saya ini, enggak. Coba, ya udah. Jadi perlu dibuka enggak? Kata Pak Haji itu. Nggak tahu Pak. Coba telepon dulu Abah. Telepon Kiraksa. Assalamualaikum. Salam, Baraksa. Ini saya udah nyampe di rumah Pak Haji Ek dengan selamat nih. Dan ini kala sewunya nih ketika mau diproses sama Pak Haji ini dibuka apa jangan Bah? Boleh bebas katanya. Mau dibuka mau dibuka sama aja, yang penting siapa eksekusinya dipegang sama siapa itu dia yang nanti akan manjing katanya, merewangnya ke situ. Oh ya udah. Ya mangga Bah, makasih Bah ya, jangan pakai bismillah Pak Haji ya aja kata Abah. Iya. Ya Bah, saya juga ingin berhasil. Udah, assalamualaikum, selesai. Ini beli silet baru dulu. Udah beli Pak, ada Pak. Pilih aja tuh. Oh iya. Terus dia ke belakang, ambil kertas tuh Mang, tas folio, buka silet. Wek, masih baru ya, tajam pisan ya. Iya. Siapa yang mainnya? Kang Dedi. Ya udah, pegang saya Mang. Nah, yang lucu ini barang kan dipegang sama saya nih. Yang nggak megang kan Kang Adet, Kang Ridwan, dia kan nggak megang, sama Pak Yubi nggak megang. Ketika saya megang barang itu, kata Pak Haji tuh, yang dicoba dulu tuh Pak Yubi Bang, nyoba lagi silet maksudnya ya kan. Tadi kan ke kertas folio nih, udah tajam. Coba rambut. Begitu si Pak Yubi yang punyanya diiris begini, itu kebal Mang. Lucu itu. Kok ini masih baru kan? Coba dibalikin. Nah, harus dibulak-balik Mang. Saya bilang bulak-balik karena apa? Banyak mafia perdukunan, maaf ya, mafia paranormal yang main anti cukur anti ngocor itu semua topi muslihat Mang. Jadi si silet itu yang satu tajam, yang bawah tajam, yang atasnya tumpul, ditumpulin Mang sama batu tuh, digosok. Saya sempat tertipu dulu. Nih, begitu saya mau ngetes sendiri, saya perhatiin kok satunya yang atas yang tumpulnya di bawah nih Mang, yang atasnya dipegang sama dia. Jadi yang tumpulnya ya kebal. Padahal mah yang tajamnya di atas Mang. Itu trik lah Mang gitu. Itu untuk menjaga trik, makanya Pak Haji mah dibulak-balik Mang. Gitu kan, silet tuh. Jadi Pak Haji ngetes yang sebelah yang bawah silet tuh seret ke folio tajam, yang atasnya dites ke rambutnya Pak Yubi namanya pemiliknya tuh. Begitu dites tumpul Mang. Nah, seharusnya gimana? Harusnya kan itu tuh kan barang ada di saya, kalau mau tumpul ke saya silet kan gitu Mang ya. Jadi kebal tuh dia gitu maksudnya. Padahal nggak pegang barang. Padahal nggak megang barang, nggak masuk saya. Yang syaratnya kan harus saya, barang ada di saya, yang jadi soal hajatnya saya. Seharusnya putus. Harusnya putus, karena nggak tumpul. pegang barang. Karena sahibu hajatnya kan saya gitu. Jadi rupanya itu si Kala Sewu tuh nempel ke dia. Gitu loh Mang, nempel ke dia. Jadi begitu sama Pak Haji dites begini, tumpul si silet tuh. Tapi begitu dibulak-balik tumpul lah.
tadi coba Kang Dedi begitu ke saya, barang dipegang sama saya sih begitu digitu putus rambut saya, sisirnya tuh nggak tumpul mang. Terus Pak Haji begini ke Pak Haji, baca apalah begitu tuh, Allahu Akbar ujung cuma pindah ke situ ya katanya, bulit ini kata Pak Haji tuh, bulit kalau gitu sih. Bingung di situ, Mami langsung nelpon Abah. Assalamualaikum, Bah, ini kenapa megang barang itu kok mempan semua aja? Ini justru Abah juga tadi mau nelpon. Ini kok Kala Sewu balik lagi ke sini? Ada di sini nih Kala Sewu aja. Katanya gak kuat berhadapan sama serap, panas ngomongnya begitu, Mang. Lah kata saya tuh. Terus gimana, Bah? Yuk itu di sana wadahnya aja, goloknya isinya di kesini, Ce. Jadi gimana saya bilang nih, Bah? Kata saya tuh, katanya siap, sanggup. Ya setengah marah di situ. Terus dicek ada apanya ada? Goloknya. Ya kalau bodoknya sih tetap ada, Mang, kan wadahnya golok, tapi si hodamnya, si jinnya ke sana. Kosong ya. Jadi kosong posisinya, pantasan setiap orang yang megang golok itu mempan semua. Putus semua. Yang tadinya kan di mobil aja berdua nih sebelum ke Pak Haji itu tuh, setelah dikasih darah berdua ini, Mang Ridwan megang kebal, saya megang kebal. Kok begitu di depan Pak Haji malah putus semua, tumpul semua itunya si siletnya tuh waktu di Pak Yubi tuh, kira saya mah permainan gitu ya, kira di Pak Haji tuh ternyata kan memang bukan permainan, memang silet tuh silet tajam dua-duanya. Cuman si Kala Sewunya pada waktu pas dites ke Pak Yubi ini udah pindah ke sini. Setelah itu saya tuh, Bah gimana ini, Bah? Wah kata saya tuh kacau kalau begini mah. Ya gimana, Mas? Terus kata Pak Haji itu, iya Mas begini Mas, barangkali belum ada ridho Allah ya seperti ini. Saya sih udah biasa. Ya dia nggak kuat berarti Mas di sini, kata Pak Haji tuh. Jadi gimana tuh, Bah? Ya udah balik lagi ke sini aja dulu, suruh balik kanan lagi. Nah di situ saya kecewa benar-benar, Mang. Wah Masya Allah kata saya tuh, udah pegel mainan begini tuh. Iya udah pegel saya bilang, udah minta kasih kurang gimana saya bilang ya gitu. Jadi ya kalau seolah tertipu aja gitu tuh. Wah jin penipu saya bilang, ngerjain itu, Mang. Jadi makanya saya ngasih tahu sama teman-teman semuanya ya, dari pelajaran pengalaman saya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, Mang ya. Jadi ini jadi bahan pelajaran juga untuk teman-teman. Barang ketemu sama barang anti cukur, ada yang mengaku punya anti cukur, coba diperhatikan dulu satu siletnya, karena suka dipermainkan sama mereka ini oknum-oknum yang atasnya tajam, yang atasnya satunya tumpul, Mang. Yang dibikin tumpul tuh yang disilet-silet jadi kebal tuh. Terus kadang dua juga, misalkan dua-duanya jalan, itu jin juga kadang-kadang mempermainkan kita seperti itu, Mang. Setelah praktisinya benar-benar siap, dianya malah kabur, alasannya nggak kuat, serap atau panas atau ini itulah istilahnya. Jadi setelah itu ya kami balik kanan ke sana ke Karawang. Harus dianterin lagi sih goloknya, udah anterin lagi ke sini katanya goloknya. Kami akhirnya ya kecewa, mendapatkan kekecewaan yang lumayan mendalam, Mang, dari pengalaman itu. Oke. Gitu, Mang. Jadi gagal ya? Gagal, Mang. Iya. Sobat, dari kisah ini apa pendapat dari pendakwah Kang Kamal dari Lembaga Dakwah PWNU Jabar? Di Banaspati bahas narasumber dengan sepenggal tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
walhamdulillah tsummal hamdulillah amma ba'du. Sobat Malam Mencekam dimanapun Anda berada, setelah kita mentelaah, menyaksikan apa yang dikisahkan sama sahabat kita, saudara kita Kang Dedi. Kang Dedi itu santri. Artinya apa? Dia menimbah pendidikan di salah satu pondok pesantren. Tapi di dalam perjalanan kehidupannya naik turun. Seperti iman kita, kadang naik, kadang turun. Begitupun dengan sahabat kita Kang Dedi. Pada saat imannya turun, Kang Dedi mempunyai pengalaman hidup yang dramatis, yang tidak pantas sebetulnya dialami seorang santri. Singkatnya, Kang Dedi ini pernah meminta bantuan jin untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Mengenai seseorang yang meminta bantuan jin adalah suatu budaya yang masih ada di dunia saat ini, termasuk Indonesia. Tentunya hal ini tidak bisa dibenarkan oleh syariat agama Islam. Fenomena-fenomena seseorang meminta bantuan jin sebenarnya dilakukan tidak di zaman sekarang doang. Dari dulu, dari zaman ajali, dari zaman jahiliyah sampai sekarang. Meminta bantuan jin untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, itu sudah menjadi praktek-praktek orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah di Saudi Arabia, di gurun pasir, ketika usahanya mengalami turun, paceklik, dia meminta bantuan jin. Tentunya praktek-praktek meminta bantuan jin ini secara perspektif Islam tidak dibenarkan. Sejalan dengan itu, seorang imam yang terkenal masyhur, As-Sayyid Murtada Az-Zabidi, mengungkapkan, menulis dalam sebuah kitabnya, tidak boleh seseorang manusia meminta pertolongan pada jin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, ataupun mengikuti perintah-perintah jin, ataupun mendengarkan kabar-kabar dari jin tentang sesuatu yang gaib dan sesamanya. Sahabat kita Kang Dedi pernah mengalami itu. Tapi alhamdulillah Kang Dedi ini sudah kembali, sudah mengakui kesalahannya, kesalahan yang telah diperbuatnya. Gak apa-apa Kang Dedi. Karena manusia yang baik itu bukan manusia yang tidak pernah mengalami kesalahan. Tapi justru manusia yang terbaik adalah manusia yang pernah berbuat salah lalu mengakui kesalahannya, bertobat dan tidak mau melakukannya lagi. Al-insanun makanul khoto' wan nisyan. Sejatinya manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Untuk itu, saat ini kita berada di bulan Ramadan yang suci ini, yang kita tunggu kedatangannya. Dari mulai bulan Rajab kita berdoa supaya usia kita bertemu dengan bulan suci Ramadan itu, kita maksimalkan kualitas ibadah puasa kita. Akhirnya semoga sekelumit kisah cerita dari sahabat saya Kang Dedi bisa menjadi ibrah, pelajaran bagi kita menjalani kehidupan di dunia ini. Akhirul kalam, Al-Fakir Kang Kamal, Lembaga Dakwah, Pengurus Wilayah Jam'iyah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.